adalah pemakai narkoba. Lah kuwi rek. Gara-gara narkoba, dia hancur. Usahanya hancur, rumah tangganya hancur, hutang di mana-mana. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri, membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri. Saya, Ki Macan, yang akan berbagi informasi untuk ramalannya Ki Macan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk memberikan informasi ramalan insya Allah akurat untuk kakak-kakak semuanya penonton setianipun Pintu Misteri. Ki Macan apa kabar? alhamdulillah baik. Sehat Ki? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Jawir sehat? Mas Jawir pangestu, matur nembah nuwun. Semua berkat doa-doa dari kakak-kakak semuanya penontonipun Pintu Misteri yang terus mendukung Pintu Misteri sampai saat ini. Doa terbaik dari Mas Jawir dan Ki Macan untuk kakak-kakak semuanya. Semoga selalu diberikan kelancaran dalam mencari rezeki, diparingi terus kesehatan, ketenangan hati dan pikiran. Didekatkan dengan orang-orang yang baik, dijauhkan orang-orang yang jahat, orang-orang yang toksik. Dan untuk saudara tateryanipun Mas Jawi dan Ki Macan yang berada di 10 tempat, terima kasih banyak partisipasinya sampai saat ini. Terus mendukung Pintu Misteri menjadi keluarga besarnya Pintu Misteri. Melambai, tepuk tangan. Wah, kiss bye. Wah, kiss bye. Terima kasih untuk saudara tateryanipun Mas Jawi dan Ki Macan yang berada di 10 tempat. Semoga selalu diparingi kebahagiaan di alam langgeng, di dimensinya masing-masing. Dan yang sedang menjalankan sebuah proses untuk naik tingkatan, naik level, semoga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa, pencipta penguasa alam semesta. Kagem sedayanipun rahayu, rahayu, rahayu. Baik Ki Macan, wonten tambahan kagem media-media nipun? Hari ini saya ingin menggunakan parfum Senjagat yang warna hijau. Hijau ngoten nggih, hijau ini dasar samudra rek ya. Saya lagi kepengen yang warna hijau terus. Hijau terus nggih. Ya, untuk memperbaiki hati. Hati nggih. Biar tidak busuk hati. Nah, mencegah dari busuk hati. Mas Jawir mau damel sing warna biru langit samudra. Bismillah. Doa jangan lupa setiap menggunakan media-medianya Ki Macan ya rek ya. Parfum Sang Jagate sampun, paket lengkap nipun Mas Jawir, banyu mustika, iki aja kelalen, aja kesupen. Doa dulu. Alhamdulillah. Sampun. Iya. Parfum Sang Jagat dan minyak kasturi bukan sekedar parfum biasa. Hanya orang-orang pilihanlah yang bisa memilikinya. Tidak semua orang bisa memesannya. Karena akan ada seleksi alam semesta. Orang-orang mana saja yang bisa saya bantu dan orang-orang mana saja yang belum bisa saya bantu. Admin 1 dan admin 2 sudah saya bekalkan amalan yang mana mereka berdua bisa mendeteksi aura orang yang layak dibantu dan orang yang tidak layak dibantu. Jadi mohon maaf sekali untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang gagal memesan di admin 1 dan admin 2. Karena apa? Karena kalian mempunyai 3 sifat karakter buruk dalam tubuh kalian. Yang pertama, egois. Yang kedua, tidak bisa menghargai orang lain. Dan yang ketiga, tidak sabaran. Ketiga sifat itu tidak akan pernah bisa memiliki parfum Sang Jagat, minyak kasturi, banyu mustika, tasbih sukma, garam mahacakra, dan cermin akalapati. Mau dibayar berapapun, mau menyogok berapapun, tidak akan pernah saya jual
untuk orang-orang yang memiliki 3 karakter buruk dalam tubuhnya. Dan satu lagi, tidak akan pernah saya jual untuk orang-orang yang tidak bisa bersyukur. Karena kalau orang yang tidak bisa bersyukur mau diberikan rezeki berapapun oleh Tuhan, tidak akan pernah puas. Kurang, dan kurang. Ya. 3 karakter itu dan satu orang yang tidak bersyukur tidak akan pernah saya jual. Ya, begitu juga untuk yang repeat order. Ya, kalau repeat order juga sudah mulai tidak bersyukur, sudah mulai berubah energinya, tidak akan pernah saya jual. Nunggu waktu yang tepat baru bisa order lagi. Ingat, semua media yang saya buat di sini beda dengan media-media spiritual di luar sana. Kalau media spiritual di luar sana, ya, asalkan kalian punya uang, pasti kalian bisa memilikinya. Tapi media saya tidak. Ya, saya harus bisa milih orang-orang mana saja yang layak untuk dibantu. Betul. Ya, tidak semua harus dibantu. Karena kebanyakan manusia di luar sana tidak tahu kata terima kasih. Ya. Dan juga di sini admin 1 dan admin 2 mempunyai pertanggungjawaban sendiri kepada saya. Begitu juga saya pun mempunyai pertanggungjawaban sendiri kepada Tuhan. Jadi jangan mentang gara-gara uang saya menyamaratakan semuanya. Tidak. Ya. Jadi yang sudah memiliki media-media saya, pertahankan. Ya, pertahankan itu semua. Karena semua yang media yang saya buat ini tetap saya doakan kepada Tuhan. Saya bermohon kepada Tuhan dengan ritual-ritual terbaik saya, dengan doa-doa terbaik saya. Dengan bertujuan untuk apa? Membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan, sehingga permasalahannya cepat selesai dan didampingin oleh media-media saya. Ya, parfum Sanjagat dan minyak kasturi, saya hanya memerlukan persyaratan, nama lengkap dan golongan darah saja. Nama lengkap sesuai nama lahir atau nama baptis, bukan nama hits kalian saat ini, apalagi nama panggilan. Ya, untuk golongan darah harus benar-benar golongan darah kalian. Jangan mengarang bebas. Kalau belum yakin dengan golongan darah kalian, silakan cek dulu ke rumah sakit, ke puskesmas atau ke dokter untuk meyakinkan golongan darah kalian sebenarnya. Ya, karena di sini nama lengkap dan golongan darah kalian akan saya masukkan ke media akar pohon beringin, yang mana akar pohon beringin tersebut akan saya masukkan ke botol parfum Sanjagat dan minyak kasturi. Bertujuan untuk apa? Mengaktifkan sedulur papat kelima panjar, dan juga saya akan titipkan jurit-jurit terbaik saya untuk mendampingi kalian dengan doa-doa kalian sehingga cepat terwujud. Itu tujuan utamanya. Betul. Ya, dan juga di sini akar pohon beringinnya bukan akar pohon beringin sembarangan. Akar pohon beringin di sini tumbuh di atas pohon keramat, yang mana akar pohon beringinnya tanpa menyentuh tanah, dan akar-akarnya pun akar-akar pilihan yang hidup. Yang saya lihat seperti denyut nadi, warna denyut nadi. Itulah akar-akarnya. Jadi yang sudah mempunyai akar pohon beringin disimpan, ya, atau disimpan di dompet atau ditanam, ya. Dan juga untuk minyak kasturi, ya, minyak kasturi bagus sekali, ya, untuk usaha kalian. Baik usahanya macet, usahanya sepi, atau usaha yang baru merintis, gunakanlah minyak kasturi. Karena minyak kasturi mampu mengetuk pintu rezeki usaha kalian. Betul. Ya, jadi kalau sudah ramai usahanya, hentikan. Jangan jadi manusia yang serakah. Karena kalau kalian serakah, nanti akan timbul yang namanya busuk hati, yang nama mengeluh dan mengeluh dan mengeluh. Karena capek lah, kurang tidur, kurang istirahat, itu tadi. Karena sifat serakahan kalian. Jadi kalau sudah ramai, hentikan. Gunakan pada saat dibutuhkan. Betul. Ya. Banyu mustika, ya, banyu mustika saya racik dengan berbahan dasar sebagai air mawar dan campuran air. Ya, di situ sebagai media, yang mana di setiap botol banyu mustika mempunyai tetesan mustika ratu pantai selatan yang bermanfaat untuk memancarkan pesona aura dari wajah kalian.
Ya, kalau perempuan yang memakainya, inner beauty dalam tubuh kalian akan keluar. Menarik, bercahaya, jauh lebih mudah, kencang, dan orang melihat kalian akan tidak bosan. Ya, begitu juga kalau laki-laki. Laki-laki yang menggunakan ya, berkarisma, berwibawa, tampan, jauh lebih mudah dan menarik. Ya. Kalau kalian sudah mempunyai pasangan, tidak akan pernah mengganggu pasangan orang lain di luar sana. Betul. Malah mempererat hubungan pasangan kalian dan menjaga bukan pasangan, satu lagi pacar, pendamping. pendamping. Oh, pendamping. Ya, mempererat itu semuanya, mempererat silaturahmi dalam keluarga, mempererat silaturahmi dalam pekerjaan. Betul. Ya. Banyu Mustika. Banyu Mustika saya memerlukan persyaratan, nama lengkap, tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir. Ya. Dan juga di sini ada tasbih sukma. Sukma adalah jiwa, yang mana tugas dari tasbih sukma adalah membersihkan jiwa kalian, membuka gerbang jiwa kalian, mendamaikan jiwa dan raga kalian, sehingga jasmani dan rohani itu sehat. Pada saat kalian bertanya kepada hati dan pikiran, itu sinkron jawabannya. Karena kebanyakan manusia di luar sana, pada saat kalian bertanya dengan hati, jawabannya beda. Bertanya dengan pikiran, jawabannya beda. Itulah menandakan kalau kalian jiwa dan raganya sedang tidak baik-baik saja. Ya, dan juga tasbih sukma bisa meleburkan rasa dendam, benci, dan keikhlasan selama ini yang selalu melekat di hati kalian, yang tidak pernah hilang. Tasbih sukma bisa meleburkannya, sehingga bisa menarik rezeki. Karena di tiga itu, kalau masih ada menempel di hati kalian, itulah yang membuat rezeki kalian seret. Ya. Tasbih sukma juga bisa mengobatin rasa stres akibat duniawi, menetralisir aura negatif dalam tubuh, membersihkan kesialan. Tasbih sukma. Dan tasbih sukma juga bisa membuat tubuh kalian menjadi relaksasi. Doa semakin fokus. Alhamdulillah. Bisa menarik rezeki dengan cara apa, Ki Macan? Gunakanlah tasbih sukma, berdoa dengan sering-seringnya. Semakin sering kalian berdoa dengan tasbih sukma, dengan doa-doa pilihan kalian, semakin tajam doa-doa kalian akan menembus ke langit. Amin. Kita tidak tahu doa-doa mana saja yang akan diijabah oleh Tuhan nanti. Amin ya Allah. Jangan pernah capek untuk berdoa, karena doa adalah penyemangat dan simbol pedang kalian dalam hidup. Tuh. Ya. Tasbih sukma, saya hanya memerlukan persyaratan. Nama lengkap, umur kalian saat ini, dan agama. Karena tasbih sukma, saya buat untuk 5 agama. Dengan berbagai macam jenis tasbih, menurut agamanya masing-masing. Tanpa terkecuali. Ya. Dan juga di sini ada garam mahacakra. Ya. Garam mahacakra, saya buat dengan ukuran 500 gram atau setengah kilo. Dan saya lengkapi dengan 2 rempah, rempah daun sirih dan rempah bunga melati kering, yang mana bermanfaat untuk menyerap energi negatif dalam tubuh kalian, menyerap kesialan dalam tubuh kalian, bisa mengobatin penyakit medis seperti lumpuh, kram, stroke, ya, kolesterol, migrain, gula darah, darah tinggi, ya, badan capek-capek, pulang kerja, punggung berat, susah tidur. Gunakan garam mahacakra. Ingat, penggunaan garam mahacakra cuma 2 sendok makan, dan rempah-rempahnya sedikit-sedikit saja. Apabila kalian sudah merendamkan garam mahacakra, jangan dibilas lagi. Biarkanlah air dari rendaman garam mahacakra bisa meresap ke tubuh kalian. Ya, gunakan dengan air hangat. Rendamkan 20, 30 sampai 60 menit. Setelah direndam, buang airnya di luar rumah. Bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk menghilangkan aura negatif dari rumah itu. Jangan dibuang di dalam rumah. Ya. Persyaratan untuk garam mahacakra: nama lengkap, tanggal lahir kalian,
dan hari Hari lahir lahir. kalian. Ya. Dan satu lagi di sini ada cermin Akalapati. Akalapati dari bahasa Sanskerta ya, itu paling tertinggi. Artinya cermin paling tertinggi dari segala cermin. Yang mana bisa digunakan untuk rumah dan tempat usaha. Melindungi rumah dan melindungi tempat usaha. Ya, cermin Akalapati berfungsi untuk menarik rezeki dari luar ke dalam, sehingga energi rezeki di luar sana akan kalian tarik ke rumah atau ke tempat usaha kalian. Ya, membuka jalan rezeki, melindungi uang kalian di rumah atau di tempat usaha dari tuyul, dari babi ngepet ataupun sejenisnya. Begitu juga dari orang-orang keluarga atau orang-orang terdekat yang jahil ingin mengutil uang kalian di rumah atau di tempat usaha. Itu akan susah dan gelisah mereka. Ya, cermin Akalapati juga untuk bisa melindungi rumah dari serangan-serangan astral Sihir. seperti santet, teluh, guna-guna, dan pelet. Itu 180 derajat cepat balik kepada orangnya sendiri. Membersihkan kesialan, memberikan keberuntungan untuk rumah dan tempat usaha. Amin. Melindungi kalian pada saat tidur, menyerap mimpi buruk yang akan menyerang kalian, dan juga menghindari dari maling. Ya, maling yang ingin berbuat jahat di rumah kalian atau tempat usaha kalian, pas baru masuk, pas mau niat saja, dia akan melihat sosok tinggi besar, yaitu panglima-panglima yang mewujudkan menakuti si maling. Ya, dan juga cermin Akalapati membuat rumah atau tempat usaha menjadi adem. Betul. Orang yang baik datang ke sana itu akan adem dan nyaman di rumah kalian. Betah. Tapi kalau orang yang busuk hati yang berpura-pura baik dengan kalian itu berasa panas dan tidak nyaman. Itulah tanda-tandanya. Ya. Dan juga cermin Akalapati bisa menetralisir rumah kalian dari gangguan-gangguan roh jahat di dalam rumah ataupun jin-jin yang sudah menempatkan rumah itu yang berbuat jahat kepada tuan rumah atau tempat usahanya. Ya. Cermin Akalapati sudah saya lengkapkan dengan air Cimani. Air Cimani artinya air suci. Yang mana untuk fungsinya mengaktifkan cermin Akalapati dengan 5 panca. Yaitu ada 5 jurit-jurit saya akan menjaga. 3 di depan dan 2 di belakang. Ya. Persyaratan untuk memesan cermin Akalapati untuk di rumah ya, nama lengkap dan pekerjaan kalian. Ya. Tapi kalau misalnya untuk usaha, nama lengkap kalian dan nama toko kalian. Ya. Gitu Ki ya. Waduh, ini tadi Ki Macan menjelaskan bagaimana media-medianya Ki Macan berjuang membantu untuk si pemakai atau si pembeli medianya Ki Macan. Untuk beli saja harus lolos dari seleksi admin 1 dan juga admin 2. Lolos dari admin 1, admin 2 akan masuk ke proses pengisian Ki Macan. Proses pengisiannya Ki Macan ini membutuhkan sebuah proses itu kurang lebih dari 1 minggu ya, 2 sampai 7 plus tergantung dari proses antriannya. Jadi butuh sebuah kesabaran. Bagi yang mau sabar ya pasti akan lanjut untuk proses pengisian. Lolos di proses pengisian, Ki Macan sendiri akan melakukan pengisian menerawang lebih lanjut sesuai dengan apa yang kalian isikan. Jika ordernya parfum Sang Jagat, pasti Ki Macan akan memberikan doa-doa terbaiknya, bahkan akan memilihkan kalian ditemani parfum Sang Jagat yang warna apa. Warna hijau untuk memperbaiki hati, warna kuning untuk akhlak perilaku, warna biru langit samudra ini untuk pikiran. Kalian tidak boleh request ya, karena Ki Macan yang akan menentukan sendiri. Nah, untuk kakak-kakak semuanya yang order media-medianya Ki Macan, medianya Ki Macan ini hanya sebuah ikhtiar. Betul. Ngoten iki ya. Ketuk
dengan isi kekuatan doa-doa terbaik kalian sesuai dengan ajaran agama. Yang muslim ya bagaimana sebagai muslim yang baik membawa semua keinginan dalam doa ditambah dengan media-medianya Ki Macam. Yang Hindu pun juga demikian, yang Kristen pun juga demikian. Ngoten ya Ki ya, karena jurid-jurid terbaiknya Ki Macam, jurid-jurid pilihannya Ki Macam ini hanya akan membantu untuk manusia pemakai yang membawa di dalam doa dan ibadah. Ini sudah menjadi aturan ya. Kalau kalian order tetapi jauh dari kata-kata nilai doa dan ibadah, jangan harap jurid-juridnya Ki Macam mau membantu. Yang ada bisa pergi. Ditonton, dilihat dulu kira-kira orang ini mau melakukan media ini bertanggung jawab tidak dengan doa dan ibadahnya. Kalau seandainya tidak, juridnya Ki Macam tidak akan langsung pergi, pasti akan memberikan sebuah kesempatan, bahkan akan merubah dengan memberikan intuisi, pikiran, ngoten ya Ki ya, untuk doa dan ibadahnya. Namun jika si pemakainya buandel, ya buat apa dibantu? Yang ada mereka akan membuat report ke Ki Macam dan tidak akan membantu. Leres mboten Ki ya. Nah, untuk media-medianya Ki Macam, cermin Akalapati, garam Mahacakra, tasbih sukma, parfum sang jagat, minyak kasturi, banyu mustika, semuanya ikhtiar tambahan. Ngoten. Nah, bagi kita si pemakainya harus membawa dalam doa dan ibadah, karena hanya Tuhan yang memberi, pemakai menjalani, medianya Ki Macam membantu. Jika kakak-kakak semuanya ingin ditemani dengan medianya Ki Macam, silakan bisa menghubungi admin 1 dan juga admin 2. Transaksi hanya melalui satu bank account Bank BCA dengan nomor rekening 3631366994 atas nama Slamet Haryadi. Baik Ki Macam, ini saatnya Ki Macam akan berbagi doa terbaiknya melalui asap dupa kerucut, dengan harapan para penontonnya Pintu Misteri yang turut mengaminkan apa yang menjadi doanya Ki Macam akan mendapatkan kebaikan. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan asap dupa kerucut ini dan doa kita hari ini, semoga saudara-saudara di luar sana diberikan mukjizat, keajaiban, pertolongan untuk beberapa hari ke depan, untuk bisa menyelesaikan permasalahannya. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Matur nuwun. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian, masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih atas supportnya selama ini. Terima kasih atas bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Terima kasih telah menonton video Pintu Misteri dari awal sampai akhir, sehingga mendapatkan manfaat yang lebih lengkap lagi. Saya tidak akan pernah bosan, saya tidak akan pernah jenuh, apalagi capek untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Alhamdulillah. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin ya. Dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya. Amin. Dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya. Amin. Dibersihkan dari aura negatif di dalam tubuh, hati, dan pikirannya. Amin. Dimasukkan aura positif kembali di dalam tubuh, hati, pikiran, dan di wajahnya. Amin ya Allah. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat. Amin. Didekatkan dengan orang-orang yang baik. Amin. Diperbaiki lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik. Amin ya Allah. Dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris maniskanlah dagangannya ya Allah. Amin ya Allah. Dilunaskan semua hutang piutangnya. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Amin. Dan semoga untuk saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, amin ya Allah. Semoga hajat, mimpi, doa, harapan dan cita-citanya segera secepatnya terkabul. Amin ya Allah. Dan dituntun Tuhan ke kehidupan yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Amin. Diperbaikin lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Amin. Diangkat derajatnya
sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Amin ya Allah. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Amin. Dijauhkan dari sifat sombong, iri, sirik dan dengki kepada orang lain. Amin. Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Iya. Seperti biasa, sebelum saya melakukan Rogo Sukmo setiap hari, saya selalu melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Alhamdulillah. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih atas kolom komentarnya. Orang-orang baik telah berkumpul di kolom komentar Pintu Misteri. Kalian orang-orang hebat. Apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Alhamdulillah. Doa-doa yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri yang baik-baik, itu akan berbalik baik kepada kalian. Alhamdulillah. Begitu juga doa-doa yang buruk, kolom komentar yang buruk. Jangan salahkan Tuhan. Kalau setiap hari di kehidupan kalian selalu mendapatkan hal-hal yang buruk, Betul. karena dari hasil perbuatan kalian. Ya. Dan yang untuk mengaminkan doa-doa orang lain di luar sana, Masya Allah, tabarakallah. Doa-doa orang yang kalian aminkan di kolom komentar Pintu Misteri itu akan berbalik baik kepada kalian sendiri. Alhamdulillah. Jangan pernah capek mengaminkan doa-doa orang lain di luar sana. Ya. Ya. Dan untuk di kolom komentar Pintu Misteri di bawah ini, harus kalian ketahui, di kolom komentar Pintu Misteri bukan hanya bangsa manusia saja. Karena ada saudara-saudara kita yang tak terlihat, wong samar di 10 tempat, yang selalu berpartisipasi, yang alam semesta utus mengirim mereka ke kolom komentar Pintu Misteri untuk melihat aura positif manusia, menilai aura positif manusia. Jadi kalau kalian ingin melihat aura dalam tubuh kalian, jangan jauh-jauh, jangan lihat sana sini situ, jangan tanya sana sini situ. Ya, coba memberanikan diri untuk melihat aura positif dalam tubuh kalian. Ketik kolom komentar Pintu Misteri, lihat berapa banyak orang yang membalas kolom komentar kalian. Kalau 100 orang yang membalas kolom komentar kalian, saya yakin sekali kalian sedang dikelilingin aura positif dalam tubuh kalian, yang mana aura positif itu akan membantu kehidupan kalian di dunia ini. Kalau kalian di titik terendahnya manusia saat ini, uang habis, hutang banyak, ya, keluarga hancur, pekerjaan hancur, jangan khawatir. Selagi kalian mempunyai aura positif yang mengelilingi kalian, aura positif itu akan membantu mempercepat proses itu semuanya. Amin. Begitu juga kalau kalian sedang mengalami penyakit yang tidak kunjung sembuh, alam semesta juga akan membantu mengikis penyakit kalian dan mengangkatnya. Karena sejatinya setiap penyakit pasti ada penawarnya. Amin ya Allah. Dan jangan khawatir, setiap penyakit pasti akan ada cara alam semesta dan Tuhan mengangkatnya. Asalkan kalian mempunyai aura positif dalam tubuh kalian. Ya. Dan juga saya mau terima kasih kepada saudara-saudaraku di luar sana yang sudah mempercayai video Pintu Misteri untuk dibagikan ke sosial media kalian. Alhamdulillah. Telah dibagikan ke orang-orang terdekat. Terima kasih banyak. Matur nuwun. Semoga video Pintu Misteri bisa bermanfaat untuk orang banyak di luar sana dan menjadi motivasi kehidupannya. Dan juga yang sudah like, komen, dan share mempunyai kesempatan untuk saya, Rogo Sukmo. Iya. Untuk hasil Rogo Sukmo saya 1 minggu yang lalu. Oh, 1 minggu. Di sini ada zodiak Scorpio yang ada di Tulung Agung. Loh, tulung aku. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Scorpio Tulung Agung. Oke. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya. Saya menerawang kehidupannya. Seorang laki-laki berumur 37 tahun Oke. yang sedang mengalami titik terendah manusia. Oh. Karena penyebabnya adalah pemakai narkoba. Lah kuwi piye kuwi rek? Gara-gara narkoba,
dia hancur, usahanya hancur, rumah tangganya hancur, hutang di mana-mana, sehingga dia menjadi berdagang lampu kecil di pinggir jalan. Dulunya si Scorpio Tulungagung ini mempunyai toko elektronik, toko listrik gitu. listrik seperti itu. Bener deh. Karena godaan duniawi betul. sehingga menyesatkannya menjadi titik terendahnya manusia. Lah kuwi. Iya. Untuk saat ini dia hanya ditemanin dengan ibunya. Karena pada saat itu dia dan istrinya masih tinggal di rumah besar dan ibunya menemaninya. Dan setelah titik terendah tetap ibunya yang menemaninya. Istrinya pergi dan anak-anaknya pergi. Ya Allah. Iya. Anaknya dibawa istrinya. Iya. Akhirnya saya masuk di dimensi mimpinya. Dia sedang berteduh di hujan deras dengan ibunya yang sudah tua. Ibunya berumur 65 tahun. Ya. Akhirnya saya datang dengan sepeda motor. Ya, pada saat itu saya berwujud sebagai kakek-kakek tua yang memakai sepeda motor yang tua. Saya mampir. Hai Scorpio. Kok Bapak tahu dengan nama saya? Iya. Hujan, apakah kamu mau menumpang dengan saya? Oh boleh Pak, tapi bukan saya. Ibu saya saja, biar ibu saya tidak kena hujan. Oh iya. Ibu pakai mantel. Kita pergi. Tapi apa? Kata ibunya, saya tidak mau meninggalkan anak saya dalam keadaan hujan deras seperti itu. Tidak apa-apa Bu, Ibu sama Bapak ini saja mengantarkan ke kampung sebelah. Tidak, kamu harus ikut dengan Ibu. Tidak bisa Bu. Akhirnya saya bilang, sebentar, motor saya bisa saya panjangin. Saya panjangin dan akhirnya kita bertiga. Begitu setianya ibunya kepada anaknya. Dia 5 saudara. 5 saudara Ya, 5 saudara. Dia anak nomor 3. Nomor 3. Dan ibunya senang dengan si Scorpio ini. Dan dia menemaninya. Dari dulu sampai menikah, sampai cerai. Ya, dari situ akhirnya dia peluk ibunya. Dia naik motor. Ya. Setelah itu saya antar di tempat tujuannya. Silakan. Terima kasih ya. Dan akhirnya saya pun berubah menjadi Ki Macan. Wah, Ki Macan, Masya Allah, Ki Macan kalau bisa bantu saya untuk bangkit dari keterpurukan. Dan saya lihat, buatlah ini sebagai pelajaran. Betul. Ya, tinggalkanlah duniawi. Ternyata dulu-dulunya dia ini sering mengajak orang-orang untuk melakukan pemakaian narkoba itu. Iya, ngumpulin orang-orang, ngumpulin teman-teman dia dulu itu. Untuk pakai narkoba bareng. Akhirnya hancurlah usahanya, hancurlah rumah tangganya, rumah dijual, mobil dijual, usahanya hancur. Hanya 2 tahun hancur. Dan hutang piutang pun banyak. Satu langkah sudah ditagih, satu langkah sudah ditagih. Jangankan mau minjam, orang sudah tidak percaya lagi. Ya, dengan seperti ini dia mengisi waktu dengan sholat, mengisi waktu dengan puasa, sholat bareng dengan ibunya. Tinggal di tempat kontrakan kecil, tapi ibunya yang selalu memberi semangat. Dan berdagang, itu pun berdagang dia menjual punya orang lain di pinggir jalan yang lampu itu, dan ditemani tetap dengan ibunya yang menemani. Ya, sehingga ibunya tidak mau meninggalkan. Ya,
Karena siapa lagi yang akan memberikan semangat Allah. selain ibunya. Ibunya duduk di belakang, dia maju ke depan seperti ini saya lihat. Ya. Saat jualan gitu Betul. ya. Betapa senangnya kalau satu lampu harganya 45.000, dia dapat untung 5.000. Ya. Terus ya dia menawarkan ibunya, "Ibu mau makan apa?" Ya Allah. "Kamu aja, ibu udah kenyang." Padahal ibunya, saya tahu ibunya lapar. "Oh iya, kita beli nasi yang harga nasi orek ya Bu ya," kata dia. Iya, saya lihat itu. Saya lihat dia beli, "Ibu tunggu sini." Iya. Seorang ibu masih menyenangkan anaknya. Ya, itu tadi. Hati seorang ibu menemanin dari awal sampai akhir. Di umur 65 tahun. Ya. Dan akhirnya saya masuk mimpinya lagi. Insya Allah akan saya bantu, asalkan kamu masih tetap ibadah, puasa, dan mengabdi dengan orang tua. Cuci kaki ibumu besok dan minta maaf atas kesalahanmu selama ini. Dan besoknya saya lihat, ternyata dia menjalani dan ternyata dia masih mengingat dalam mimpi itu. Itu kedatangan saya 2 kali. 2 kalinya gitu. Setelah dia cuci dan minta maaf, setelah meluk ibunya, dia minta maaf. Ibunya memberikan doa kepada anaknya. Selagi ibu masih hidup, insya Allah kamu akan bisa bangkit lagi. Amin. Tapi buatlah ini sebagai pelajaran. Dan setelah dia sholat Jumat dan dia merakit itu Mas Jawir, bola-bola lampu. Bola-bola lampu gitu kayaknya. Dulu dia itu salah satu orang yang sering sembako keliling pas zaman jayanya. Waktu jaya berbagi Betul. sembako. Hancurnya gara-gara ada temen yang penghasut untuk menghancurkan ke dunia narkoba itu. Oh alah. Sehingga dia terjun Dan akhirnya ketagihan. ya, ibunya tahu, tapi ya itu tadi Pilihan memang sudah anak. pilihan dari si manusia. Dan pas dia mau berangkat jam 6:30 untuk mengambil bola lampu ke tempat langganan dia minjem. Yang minjem tuh Mas Jawir. Minjem terus sudah dijual Ya, dijual tapi agak jauh Nje. dengan harga murah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, dia tuntun ibunya. Tuntun jalan kaki. Ya Allah. Ibu tunggu di lokasi, saya ambil lampunya lagi. Oh iya, seorang ibu-ibu berumur 5 tahun duduk yang rentan menunggu anaknya. Sampai dirakit, lampu-lampu itu tunggu. Sampai 9:30 belum laku Mas Jawir. Dan sisa makanan sarapan di pagi itu bagi 2, itu pun mie. Itu pun minggu. Ya. Allah perjuangan. Sudah dia lakukan ini sudah berjalan 8 bulan. 8 bulan ya Allah. Dan hutang orang menagih dengan nada-nada tinggi itu sampai dia bilang, "Tenang, jangan kenceng-kenceng, kasihan ibu saya. Ibu saya akan kepikiran." Wah, semakin kenceng. Semakin kenceng kayaknya. Jadi kata ibunya, "Tidak apa-apa, Nak. Ibu sudah tahu semuanya. Ibu akan kuat, ibu akan sehat untuk mendampingi kamu sampai kamu Bisa bangkit lagi." Sampai 9:30 tidak ada lagi orang yang mau beli, karena orang lebih percaya beli toko besar dibandingkan di pinggiran. Dan dia bilang, pegang tangan ibunya, "Nah, Bu, mudah-mudahan malam ini ada rezeki, kita bisa beli makan buat kita tidur nanti." Ya Allah. Oh iya. Ada mobil warna hitam mampir melihat dia dan ibunya. Ternyata teman seperjuangannya dulu Zaman dulu. yang pernah dibantu dia. Oh ya Allah. Ya, yang pernah dibantunya. Dia pernah minjamin modal 100 juta untuk membangun temennya usaha. Tapi sudah dibalikin. Jen. Ya, dan melihat dia main ke Tulungagung itu. Dia tanya, "Kamu, loh kenapa seperti ini sih?" kata dia. "Pantesan saya hubungi nomor telepon kamu nggak aktif." Panjang ceritanya. Dia cerita semua, Masya Allah. Dia peluk orang yang meluk pertama ibunya ada temannya. "Ibu yang kuat ya Bu ya," kata dia. "Yang kasihan ibu Bu, kamu seperti ini mau gimana lagi?
Semua orang-orang terdekat saya pun Udah hilang. pergi. Keluarga pun menjauhin saya. Untung cuma satu harta saya, ibu ya. Semua menjauh. Dipeluk ibunya. Ayo ibu peluk kamu, ayo pulang, balikin ini semuanya. Dan akhirnya dibawalah ke kontrakan yang kecil itu, mungkin 3x3 ya, kecil sekali. Dapur di situ, toilet di luar. Masya Allah, temannya itu nangis. Lihatnya, berapa bulan kamu kalian udah di sini? 8 bulan, katanya. Kamu bisa seperti ini? Ya, saya bisa. Saya sudah jalan 8 bulan. Akhirnya dibawa ke penginapan semuanya untuk istirahat. Ya. Dan temannya membantu selama 5 hari di Tulungagung. Dia mencarikan tempat, dia mencarikan bahan-bahan modal, dan dia memberikan modal buat pegangan Ya Allah. Apa yang dilakukan dia? Sujud di kaki temannya itu. Jangan kamu yang banyak membantu saya, kata temannya. Kamu banyak yang membantu saya yang harusnya berterima kasih dengan kamu. Ya Allah, terima kasih telah mempertemukan itu semuanya. Karena si temannya sudah menghubung-hubungin tuh tidak bisa dan tidak tahu kenapa hatinya untuk jalan ke Tulungagung. Sedangkan dari perjalanan ke tempat tokonya dia dulu itu jauh sekali. Jauh gitu ya, Ki ya. Ya, ini udah di pelosok desa. Di pelosok desa, tapi dia bisa menghindar di pelosok desa. Oh ya Allah. Dan akhirnya mendapatkan tempat di sana, tinggal di sana, lumayan besar Masya Allah. Dan dibantu oleh temannya itu untuk mendistributorin barang-barang. Dan akhirnya pas 1 hari kemarin, saya rogoh semua untuk finishing. Masya Allah, ibunya pun yang saya lihat udah ceria, dan saya masuk mimpinya. Tuhan baik dengan kamu, bukan karena apa? Karena kebaikanmu di masa lalu. Karena manusia pasti ada hilafnya dan pasti ada baiknya. Dan Tuhan melihat kebaikanmu, yaitu karma baikmu. Yang menolongmu adalah karma baikmu. Jadi nanti apabila kau naik ke atas, jangan lupa untuk menanam kebaikan. Karena kebaikan itulah yang akan menolong kehidupanmu. Dan jangan lupa, ingat 3 orang ini. Orang yang menjerumuskanmu ke dalam permasalahan. Yang kedua, orang yang membantumu pada saat kamu jatuh. Siapa yang? Ibumu dan teman baikmu. Dan yang ketiga, orang yang berpura-pura tidak tahu. Ingat, kamu sendiri yang pura-pura tidak tahu. Ya, insya Allah yang saya lihat itu akan maju usahamu. Karena apa? Kamu punya basic itu semuanya. Kamu punya skill itu semuanya. Tuhan memberikan kesempatan 1 kali lagi ini untuk memperbaiki hidupmu. Jangan disia-siakan. Jaga ibumu. Aduh, saya tidak bisa bilang lagi di sini ya. Jaga ibumu, jangan sampai ibumu sakit. Karena itulah harta terakhirmu. Jaga beliau. Jangan sampai pas pada saat kamu bangkit, ibumu sakit. Jaga sekuat dan semampumu. Ya, dan juga saya mau terima kasih kepada teman dari Scorpio yang sudah membantu. Scorpio. Ya, dia menunjukkan, si Scorpio menunjukkan video ini. Dan saya yakin sekali teman Scorpio juga melihat video ini dan menyaksikan bertiga. Mungkin seperti layar tancap ya buat mereka ya. Ya, buatlah pelajaran semuanya. Jadi pelajaran yang kita dapat dari Scorpio yang ada di Tulungagung, untuk saudara-saudaraku di luar sana yang sedang di atas kenikmatan duniawi, ingat, jangan salah memilih duniawi yang akan menjatuhkan kalian, apalagi masalah narkoba. Hancur lebur kalian semuanya. Ya, hati-hati, karena di dunia narkoba itu tidak ada teman. Tidak ada lawan. Ya, hati-hati. Jadi yang sedang melakukan itu, berhentilah dari sekarang. Karena 3, kalau nggak kalian sakit, mati sakit, kalian masuk penjara, kalian bangkrut. Ya,
Jadi Hanya hentikan 3 gas. pilihan itu yang akan kamu dapatkan jika kamu terlibat dengan narkoba ya Rek. Ya Allah. Ibunya sehat terus ya Bu ya. Jaga kesehatan. Semangat untuk si Scorpio pasti bisa bangkit lagi ya. Untuk bisa membahagiakan ibu-ibu, mau kan nanti menikmati hasil suksesnya anaknya lagi. Jadi jaga kesehatan, jangan terlalu banyak berpikir, terus sehat. Nanti setelah ini lanjut untuk zodiak karma baik di awal Maret 2023. Untuk penontonnya Pintu Misteri yang menginginkan, aduh kan nangis gak mari-mari toh. Ibunya menangis karena ngeliat Mas Jawin. Padahal baru kenal ya Bu ya. Gak mari-mari kau syuting. Sampun Bu Yan. Untuk penontonnya Pintu Misteri yang menginginkan Rogo Sukmonya Kimacam, SOP sudah jelas. Like, komen, dan juga share. Like dulu videonya Pintu Misteri, komennya nama, zodiak, dan juga kota. Selanjutnya wajib di-share ke media sosial kalian ya Rek ya, ojo sampai boten. Nanti kira-kira ada berapa zodiak? Iya. Yang akan mendapatkan karma baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang, membuka tabir misteri untuk zodiak yang mendapatkan karma baik di bulan Maret di tahun 2023. Apapun hasil dari penerawangan saya di sini, kalau dia positif, buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif, buatlah waspada dan hati-hati, jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya. Dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan. Semangat menunjukkan sebuah kesuksesan ya Rek ya. Kita lihat ada berapa zodiak yang akan mendapatkan karma baik atas perbuatannya di masa lalu. Betul. Ya, karma baik tidak akan pernah muncul kalau kalian tidak menanam karma baiknya. Betul. Kira-kira ada berapa zodiak nggih? Wow, di sini ada taman bunga yang sedang mekar. Artinya ada 4 zodiak yang akan mendapatkan karma baik atas karma yang ditanamnya. Betul. Yang akan membantu kehidupannya. Ada beberapa Mas hampir ngeblank. Koro-koro ibu Ada 4 ada 4 ya, ada 4 zodiak. Soalnya si ibunya biasanya kan nangis nggak pernah ditunjukkan Ya, sama betul. anaknya. Betul. Biasanya ibunya tidak pernah nangis walaupun apa itu ya. Jadi dia tidak bisa menunjukkan. Dia menangis pada saat anaknya lagi tidur. Karena kalau dia nangis, takutnya anaknya tidak bisa semangat lagi. Dan di sini dia meluapkan itu semuanya. Ibunya bingung kok bisa tahu. Sabar. Iya, Ada 4 4 zodiak. zodiak yang akan mendapatkan karma baik atas hasil dari perbuatannya.
Aries, kita lihat kebaikan apa yang sering ditanam oleh Aries sehingga si Aries mendapatkan karma baik dalam hidupnya. Di bulan Maret nanti Ki ya. Ya. Aries. Iya, di sini ada kartu oracle saya, danau yang tenang. Ya. Artinya si Aries ini, ya, walaupun dia bisa dibilang masih kurang untuk kehidupannya, dia selalu menyisihkan untuk membantu orang-orang di sekitarnya. Ya, jadi dia akan tenang apabila dia sudah menyisihkan rezekinya dengan orang-orang di sekeliling. Masya Allah, dermawan ya Ki ya. Dermawan. Nah, tidak peduli dia kekurangan ataupun apa, yang penting bisa menyisihkan, dia akan menyisihkan. Mantap. Ya, jadi saya lihat di sini juga si Aries ini tipikalnya orang setia. Setia Ki ya. Setia menjaga komitmen itu Lagi semuanya. Niko. Jadi banyak hal-hal baik yang selalu ditanam dia di masa-masa lalu. Masa lalu. Dan sekarang kita lihat kebaikan apa yang akan dia dapat menjadi karma baik untuk kehidupannya. Lagi Niko, waduh, dari kesetiaan nih kira ya. Waduh, setia rek Aries. Ya, harmoni. Ya. Yang saya lihat di sini Aries sebenarnya sedang mengalami berbagai macam permasalahan, terutama masalah keuangan. Tapi dia tenang karena dia yakin Tuhan akan memberikan rezeki untuk keuangannya. Lagi. Nah itu tadi. Karena si Aries sering menanam kebaikan, membantu pada saat dia punya rezeki, berbagi-bagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Akhirnya Tuhan memberikan pertolongan atas tanam kebaikan dia menjadi karma baik. Yang saya lihat di sini akan ada pundi-pundi uang, rezeki besar yang akan membantu perekonomiannya. Waduh, di awal Maret iki lho rek ya, rezeki besar harmoni karena akibat si Aries yang dermawannya mau berbagi-bagi, alhamdulillah. Betul. Kemudian gimana? Iya, Virgo. Ya, zodiak kedua yaitu Virgo. Kita lihat apakah Virgo. yang ditanam oleh Virgo sehingga si Virgo mendapatkan karma baik di bulan Maret nanti. Wow, cahaya Tuhan. Virgo ini salah satu orang yang pencinta hewan. Dia tidak bisa melihat hewan yang sakit, terlantar, hewan kelaparan. Dia bisa melihat mimik muka, wajah dan mata dari hewan kalau mereka perlukan pertolongan. Pertolongan tadi ya. Dia selalu menyempatkan untuk memberi makan, dia selalu menyempatkan untuk mengobati, walaupun dia tidak tahu itu punya siapa. Dia selalu mengobati, tapi dan juga menjaga hewan-hewan di sekelilingnya. Memastikan hewan di sekelilingnya itu tidak kelaparan, ngoten ya. Merawat, menjaga gitu ya. Betul. Nah, disinilah ada cahaya Tuhan. Kita lihat kebaikan apa yang akan Virgo dapatkan di bulan Maret di tahun 2023. Ini tapi bagi Virgo yang ternyata baik pada binatang-binatang ya, Iya. Waduh, kemudian gimana? Pelangi di siang hari, harapan. Ya. Yang saya rasakan di sini Virgo sedang mengalami penyakit, sakit yang sering kambuh hilang, kambuh hilang, dan juga rezekinya macet ya karena sering sakit itu. Jadi dia tidak bisa bekerja. Lah gue pikir. Doa hewan-hewan yang pernah kamu tolong itu akan mendoakanmu karena mereka kangen dengan kamu, tidak pernah melihat lagi. Jadi mereka akan doakan, ya Tuhan, berikan rezeki untuk orang yang pernah memberi makanku, supaya dia sehat dan rezekinya lancar sehingga kami bisa diberi makan lagi. Doa-doa itu dijabah oleh Tuhan. Masya Dan Allah. akhirnya Kamu nanti di bulan Maret kesehatanmu luar biasa dan rezekimu pun akan mengalir deras dari pekerjaanmu atau tempat usahamu.
Gue lho Rek, ya dengerin, makanya ndak ada rugi berbuat baik pada makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya ya Ki ya, terutama binatang-binatang piaraan atau binatang-binatang yang terlantar ya Ki ya. Iya. Kemudian Ki, Untuk zodiak yang ketiga, ya, Sagittarius. Sagittarius. Kita lihat kebaikan Sagittarius sehingga dia Sagittarius. mendapatkan karma baik di bulan Maret. Sagittarius. Wow, karma. Ini sama kasusnya seperti Scorpio. Oh, Jadi Sagittarius ini tipikal orang setia dengan teman, teman. membantu pada saat Teman teman kesulitan. membutuhkan kesulitan dan bantuannya. Betul. Ya, dia sering menanam seperti itu karena di pikirannya takutnya kalau misalnya saya jatuh, Teman mudah-mudahan teman itu bisa mengangkat saya kembali. Ya, karma yang kamu terima nantinya, yang saya rasakan di sini, Scorpio yang sedang Sagittarius yang sedang di titik terendahnya, jangan khawatir. Di bulan Maret ini orang yang pernah membantumu, walaupun mereka tidak bisa membantumu saat ini, akan ada orang baik yang akan membantu permasalahan dalam keuangan dan lingkungan pekerjaanmu saat ini, yang akan mengangkat kehidupanmu. Menjadikan ini buah dari perbuatan baik di masa lalu terhadap teman ini, walaupun nanti bantuannya bukan teman tersebut, tapi Tuhan mengirimkan orang lain. Betul. Makanya kalau berbuat baik itu yang tulus dan yang ikhlas. Betul. Tuhan itu akan mencatat kebaikan apapun, sebiji sekecil apapun pasti akan Tuhan akan catat kok Rek ya. Jadi jangan takut, asalkan berbuat baik ya harus diikhlaskan, pasti akan dapat balasan. Betul. Aduh. Kemudian Ki, Ya, kita lihat zodiak terakhir ya. oh terakhir nih Kiki. Taurus. Taurus. Waduh. Kita lihat kebaikan yang sering ditanam oleh si Taurus. Taurus terakhir. Iya. Di sini ada awan. Awan. Yang mana artinya si Taurus ini sering sekali membantu teman-temannya juga. Ya, bayar kosan. Oh, Kalau temannya sedang tidak ada uang. ada uang untuk makan. Oh, jadi. Ya, dan juga sering membantu orang memasukkan suatu pekerjaan. Dan juga pendengar yang setia dengan teman-teman yang lainnya. Dan salah satu juga penyayang orang tua. Dan juga yang saya lihat di sini, dia sering sekali membantu orang-orang yang sedang membutuhkan bantuan di jalanan. Seperti ban bocor, orang jatuh, dia nomor satu untuk bangkit itu. Waduh, mantap ini. Ya, kita lihat untuk si Taurus apa yang sedang dialamin Taurus saat ini. Wow, di sini kartu orakel saya menggambarkan seorang laki-laki yang sedang melukis atau menulis di sebuah gua. Ternyata si Taurus kondisinya saat ini sedang banyak pikiran, banyak beban, banyak tanggungan yang harus dia bayar. Tapi di saat ini dia belum bisa bayar. Jangan khawatir Taurus. Karma baik akan membantumu karena hasil dari perbuatanmu. Akan ada orang-orang baik dan teman-temanmu membantu mendatangi tempatmu dan menanyakan cerita permasalahanmu. Insya Allah di bulan Maret semua permasalahanmu, masalah keuanganmu dan segala macam itu akan terselesaikan di bulan Maret ini. Alhamdulillah sekali nih Kiki ya, masalahnya akan terselesaikan. Oh, buat dari perbuatan baik ngatanya Ki ya. Matur niki macan matur malih. Cukup ya Ki ya. Waduh, selamat untuk 4 zodiak, ada Aries, ada Virgo, ada Sagittarius dan juga ada si Taurus. Nah, untuk ibunya si Scorpio benar-benar mengacaukan Mas Jamir sampai ngeblank benar-benar. Semoga nanti berjodoh ya, kangen ya. Belum pernah ketemu Mas Jamir ya, tapi bacot ya Mas Jamir ngeten niki Bu. Pangapunten nggih apabila tidak berkenan. Mohon maaf, tapi alhamdulillah untuk si 4 zodiak semoga bisa termotivasi untuk karma baik yang dibacakan oleh Ki Macam dan bisa menjadi
wacana untuk zodiak-zodiak yang lainnya untuk terus menanam kebaikan. Ngoten ya Ki ya, karena karma is real. Apa yang kau tanam itu yang akan kau tuai. Kau menanam keburukan, kau akan mendapatkan keburukan. Kau menanamkan kebaikan, kebaikan itulah yang akan membantumu di saat nanti kamu dalam kesulitan. Matur nuwun. Kalau sudah saatnya Mas Jawir menginginkan penontonnya Pintu Misteri untuk terus meluangkan waktunya, loh gak mari-mari ya Allah, untuk terus meluangkan waktunya mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia, agar negara Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan. Kita doakan terus untuk NKRI harga mati. Baik, Macan, ada pesan hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri? Iya, pesan alam semesta teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bersabar sambil mempersiapkan diri untuk bangkit adalah cara agar kamu bisa melawan sebuah tekanan. Ngoten ya, betul sekali. Kuncinya ya kita itu harus sabar untuk mencari celah agar kita itu bisa bangkit. Betul. Itulah cara kerja semesta pun juga demikian. Dimana kita pun juga jangan sampai mengedahulukan ego kita, karena terkadang sabar menunggu proses, menikmati sebuah proses sampai nanti semesta akan ada waktu untuk bangkit, itu pasti akan bangkit. Jangan suka memaksakan diri. Matur nuwun. Saya Mas Jawir dan saya Ki Macan serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Wow. Di sini kartu saya menggambarkan gunung meletus. Itulah tanggal lahir yang tanggal lahir apa? Tanggal yang di bulan Februari, yang sakral akan meletus di bulan Februari. Hanya ada 4 tanggal sakral yang akan pintu gerbang alam semesta buka untuk permohonan doa-doa kalian.